Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kita kali ini masuk ke modul 2, kita akan membahas adder dan subtraktor. Jadi apa itu adder dan apa itu subtraktor? Adder itu adalah penjumlahan bilangan biner dan subtraktor adalah pengurangan bilangan biner. Sebelum kita membahas penjelasan yang lebih lanjut, kita akan mempelajari apa itu bilangan biner. Jadi bilangan itu terdapat banyak macamnya. Ada bilangan desimal, bilangan pecahan, dan bilangan biner yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi bilangan biner itu hanya terdapat dua, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1. Kalau bilangan desimal ini yang warna hijau itu adalah bilangan desimal. Dia 1, 2, 4, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai banyak. Kalau bilangan desimal itu hanya 0, 1, 0, 1, 0, 1, hanya seperti itu. Hanya 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Contohnya 2 desimal dia sama dengan 1, 0. Kenapa kok bisa 1, 0? Karena 1 bisa dilihat 1 itu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. 0, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu ada 1. Contoh lagi 4 desimal sama dengan 4 desimal berarti sama dengan 100. Kenapa kok bisa 100? Karena dia di bagian sini 4. Ini 1, ini 0. Ini 0. Contoh lagi misal 5 desimal sama dengan berarti 5 desimal itu kan di sini nggak ada. 1, 2, 4, 8. Cara ngitungnya 5 itu di 5 di 4 itu masih bisa. Berarti kita ubah jadi 1. Oke, gini cara gampangnya seperti ini. Misal masih 0 semua, kita akan mengubah bilangan 5 desimal menjadi biner. Binernya 5. Berarti 5 itu kalau di 8, 5 kita memiliki 5 ruangan. Tapi 5 ruangan, satu ruangan itu hanya bisa diisi 1 orang. Analoginya seperti itu. Jadi misal 5 ruangan dipakai sama 8 orang, itu kan masih ada sisa 3 yang gak masuk. Berarti kan gak bisa dipakai yang 8. Misal 5 ruangan ada 4 yang mau masuk, berarti kan bisa. Masih sisa 1 ruangan yang masih kosong. 1 ruangan berarti 1 ruangan itu dipakai 2 atau dipakai 1. Itu dipakai 1. Karena kalau dipakai 2 berarti masih ada 1 orang yang gak dapat ruangan. Itu gak bisa, berarti harus dipakai 1 biar 5-5-nya itu kepake. Analoginya seperti itu. Berarti 5 desimal itu diubah ke biner jadinya 4 dan 1. 4 tambah 1, 5. Berarti di sini diubah 1, di sini diubah 1. Berarti dia jadinya 1, 0, 1. Tuh 0, 1. Contoh lagi, sekali lagi. Misal 10 desimal. Misal 10 desimal diubah menjadi biner 10. Berarti 10 itu berapa tambah berapa yang hasilnya 10. Berarti kan kalau 16 berarti kan dia melebihi dari 10. Dia gak bisa. Berarti kan 8 tambah
berapa yang hasilnya 10. Berarti 8 tambah 2, berarti 1 0 1 0 1 0 1 0. Ini untuk binernya 10. Seperti itu. Jadi lanjut lagi ke adder dan subtraktor. Adder itu tadi adalah penjumlahan, subtraktor itu adalah pengurangan. Untuk percobaan pertama ini ada half adder. Ini ada half adder. Half adder ini adalah rangkaian paling sederhana untuk menjumlahkan 1 bit biner. Yang dimaksud 1 bit itu adalah hanya ini, contoh ini ya. Ini biner. Biner ini dia termasuk 4 bit. Nah, yang dimaksud 1 bit itu adalah ini 1 bit, ini 2 bit, ini 3 bit, ini 4 bit. Seperti itu. Jadi cuma satu. Di sini ada 2 inputan. Satu inputan diinisialkan A dan B, dan ada 2 output. Output ini adalah output key, ini key bar. Artinya key bar itu adalah key bar ini berkebalikan dengan key. Jadi kalau key-nya 1 dia 0, kalau ini key-nya 0 dia 1. Seperti itu. Sekarang penjumlahan 1 bit biner. 1 ditambah 1 1 ditambah 1, kalau desimalnya dia kan 2, tapi 2 di biner itu adalah 1 dan 0. Berarti 1 ditambah 1 itu adalah 1 dan 0. Nol ditambah 0 dia 0 0 0. Hasilnya kan 2. Ada key sama key bar. Ini yang key, ini yang key bar. Ada ini untuk inputan yang A. Ini inputan yang A. Ini inputan yang B. Ini outputnya. Jadi A yang biru, B yang ungu. Outputnya yang merah. Ketika dia 0 0 0 ditambah 0, hasilnya kan 0. Hasilnya 0. Ketika 1, ini 1 ditambah 0, hasilnya 1 tambah 0 0 1. Terus 0, yang A nya 0, B nya 0, 1, sama hasilnya tetap 0 dan 1. Tapi ketika yang A nya itu 1, yang B nya itu juga 1, 1 ditambah 1 itu 2. 2 binernya 2 itu adalah 1 dan 0. 1 dan 2. Seperti itu. Coba kita buktikan
ketika A-nya 0 kita jalankan, ketika A-nya 0 B-nya 0 itu outputnya 0 0. Tetapi ketika A-nya 1 B-nya 0, A-nya 1 B-nya 0, dia outputnya 1 dan 0, 1 dan 0. Ini yang ki, ini yang kibar. Ketika yang A0, yang B-nya 1, yang A-nya 0, B-nya 1, dia hasilnya tetap 1 0. Tetapi ketika A-nya 1, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, dia jadi 0 1. 0 1. Seperti itu. Jadi ini penjumlahan manualnya. Dan yang ini penjumlahan menggunakan rangkaiannya. Jadi seperti itu. Ini masih sederhana. Dan untuk percobaan yang kedua itu adalah full adder 1 bit. Full adder 1 bit ialah gabungan dari dua rangkaian half adder yang dijadikan satu. Bisa dilihat ini gerbang XOR, ini gerbang AND, ini juga ada gerbang XOR, ini ada gerbang NAND. Jadi ini adalah satu half adder, ini juga adalah satu half adder. Jadi dua half adder yang digabungkan menjadi satu, dan output pada bagian sini ditambahkan gerbang OR, dan dia ada C, ada carry. Ada carry itu adalah simpanan. Ada C in, ada C out, simpanan awal, simpanan akhir. Jadi untuk simulasinya juga sama seperti tadi. Yang A ketika 00 hasilnya akan sama dengan half adder, ketika 00 0, ketika 00 00. Tapi ketika dia 1 0 dia 10. Ketika dia 11 dia sama 01, hasilnya akan sama. Dia akan berubah ketika CI-nya diubah 1. CI itu simpanan. Misal ini 0 tambah 0 0 0, 0 tambah 0 0 0. Tetapi ketika simpanannya itu diubah menjadi 1, simpanan dalam artian seperti ini. Dalam artian seperti ini. Dalam artian seperti ini. Ketika dia 0 ditambah 0 0. Tetapi ketika simpanan ini yang ungu, yang ungu keping-pingan, pink lah, yang pink ini diubah menjadi ini 0. Ini 0 berarti kan 0 0 0. Ditambah simpanannya 0 berarti kan tetap 0. Tetapi ketika simpanannya ini diubah menjadi 1, berarti 0 0 0 ditambah 1 jadi 1. Berarti ini outputnya dia berubah menjadi 0 1. Ini juga sama, ketika dia 0 0 0 0, tapi ketika C-in-nya diubah menjadi 1, dia menjadi 1 0 1 0. Begitu juga yang ini 1 0 0 1, tapi 0 1 ini ada simpanannya 1, berarti ditambah 1 lagi, berarti menjadi 1 ditambah 1 berarti menjadi 2, berarti 1 0. Seperti itu. Ini berarti tadi 1 0 ditambah CI-nya 1 berarti jadinya 0 1 0 1 2. Begitu juga untuk yang ini dan yang ini. Ketika dia 1 1 dia 1 0, tetapi ada simpanannya
tapi dia memiliki simpanannya 1, berarti 10 ditambah 1 jadinya 1, ini jadinya 10, seperti itu. Ketika dia 11 dia menjadi 11, seperti itu. Jadi gitu untuk full adder 1 bit. Dan untuk percobaan yang ketiga ada full adder 4 bit. Full adder 4 bit dia tadi kan full adder 1 bit dia hanya menjumlahkan 1 bit biner. Dan half adder tadi yang barusan ini dia menjumlahkan 1 bit biner juga. Full adder 1 bit menjumlahkan 1 bit biner juga. Bedanya ada C in dan ada C out. Dan untuk full adder 4 bit dia penjumlahan 4 bit biner. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini termasuk 4 bit. Jadi ini 1 bit, ini 2 bit, ini 3 bit, ini 4 bit. Nah, kita akan menjumlahkan 4 bit seperti ini. 4 bit. Oke, untuk manualnya misal 001 001 itu ditambah 1 tambah 1 tambah 1 0, tapi dia nyimpan 1. Nol tapi dia nyimpen 1 di atas. Satu tambah 1 0, tapi dia nyimpen 1 di atas. Nyimpen 1 di atas. Lalu ada 0 tambah 0 0, tapi ada simpenannya 1, berarti dia 1. Dan yang lainnya 0 tambah 0 0, dan 0 tambah 0 0, seperti ini. Dan contoh yang kedua, ini menghitung cara manualnya. Untuk input yang ke 1 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, gitu. Untuk contoh yang ketiga, satu tambah 1 0, tapi dia menyimpan 1 di atas. Nyimpan 1 di atas. 1 mau dari atas ngitungnya nggak apa-apa, dari simpanannya dihitung langsung nggak apa-apa, tapi lebih baik simpanannya nanti dihitungnya. Jadi ini ya dulu 1 ditambah 1 0, tapi ada simpanannya 1 di atas. 0 tambah 1 1. Lalu 1 tambah 1 0,
ada simpanan di atasnya 1. Terus 1 tambah 1 0, tapi ada simpanan di atasnya 1, berarti 1 0. Ini 0, simpanannya ini 1. 1 tambah 1 0, ada simpanannya 1. Dia nyimpen ada simpanannya 1. Sorry, salah. 1 tambah 1 0, ada simpanannya 1. 0 dan simpanan 1. Ada simpanannya juga 1 dari yang sebelumnya, dia jadinya 1. Lalu 1 tambah 1 0, tapi dia menyimpan 1 ke depan, dan 0 tadi ada simpanan dari sebelumnya 1, berarti dia 1 lagi. Dengan 1 tambah 1 dia 0, ada menyimpan ke depan 1, ada simpanan dari sebelumnya 1 tambah 1, satunya ini ke bawah. Jadi gini, seperti ini untuk penjumlahan 4 bit secara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan rangkaiannya. Ini A1 nya dari sebelah kanan, B1 nya dari sebelah kanan, Q1 nya dari sebelah kanan. A1 nya 1 0, A1 nya 1, yang lainnya 0, terus B1 nya 1, yang lainnya juga 0. Hasilnya 0 1 0 0 0 1 0 0. Lalu yang kedua 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0. Hasilnya 0 1 1 0 0 1 1 0. Berarti hitungan ke-1 dan hitungan kedua itu benar. Sekarang kita akan mengecek hitungan yang ketiga, 1-1 semua. Perhitungan yang ketiga, dia 0 1 1 1 1. Hasilnya dia 0 1 1 1 1, berarti sudah sesuai dengan rangkaiannya. Dia C-out-nya 1. Nah, yang dimaksud C-out ini adalah ini. Ini dia termasuk C-out. Jadi yang dihitung hanya yang sebelah sini. 4 bit. Hitung. Semua dihitung. Tapi ini masuk ke C-out. C-out-nya menjadi 1. Seperti itu. Nah, C-out ini digunakan untuk apa? C-out ini, jadi ini kan full adder 4 bit. Full adder 4 bit itu gabungan dari 4 rangkaian full adder 1 bit. Bisa dilihat rangkaian 1 bitnya seperti ini. Ini rangkaian 1 bitnya. 1 bit itu ada 4. Makanya kenapa kok disebut namanya full adder 4 bit, karena dia full adder 1 bit yang disusun menjadi 4. Cara menyusunnya, C-out ini, C-out dihubungkan ke carry in. C-out dihubungkan ke carry in. Jadi C-out dihubungkan ke carry in, C-out lagi dihubungkan ke carry in sampai 4 kali rangkaian C-out. Nah, itu gunanya C-out. C-out itu untuk menghubungkan rangkaian satu dengan rangkaian yang lainnya. Kalau ada tugas full adder 6 bit atau full adder 7 bit, berarti kan tinggal ditambah lagi rangkaiannya ke bawah sebanyak yang ditugaskan. Semisal rangkaiannya 6 full adder 6 bit, berarti tinggal ditambah 2 rangkaian lagi. Berarti C-out ini dihubungkan lagi ke
di C in, terus C out nya lagi dihubungkan lagi ke C in, seperti itu. Jadi itu untuk full adder 4 bit. Dan selanjutnya untuk percobaan keempat ada full subtraktor 4 bit. Full subtraktor dia pengurangan 4 bit. Untuk pengurangan sendiri itu untuk manual seperti ini. Oke, kita menggunakan angka yang sama dengan penjumlahan, tidak masalah. Oke, jadi gini untuk pengurangan berarti 1 dikurangi 1 dia 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Berarti hasilnya dia 0. 1 biner dikurangi 1 biner dia 0. Percobaan yang kedua, misal ini 3 0 0 1 1 dikurangi 0 0 0 1. 1 kurangi 1 0. 1 kurangi 0 1. 0 kurangi 0 0 0 kurangi 0 0. Jadi tapi setelah sudah seperti ini, sila dicek. Ini kan biner untuk desimalnya 3. Ini juga biner untuk desimalnya 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, dicek hasilnya ini benar 2 biner atau bukan. Kalau semisal hasilnya ini sudah benar 2 biner, berarti penjumlahan ini sudah benar. Tetapi misal seperti ini, ini 12 dikurangi 7. 12 dikurangi 7 dia hasilnya kan 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 kan minus 1. Min itu di bilangan biner itu nggak ada, jadi kita tulisnya 1. Terus 0 kurangi 1 1. 1 kurangi 1 0. 1 kurangi 1 1. 1 kurangi 0 1. Nah, ini tuh kita cek 12 dikurangi 7 hasilnya kan 5. Tapi kita cek ini bener biner dari 5 atau bukan. Ini kan 1 2 4 8. Jadi 1 tambah 2 tambah 8. 1 tambah 2 3 tambah 8 11. 11 masa 12 kurangi 7 hasilnya 11, kan salah. Nah, cara mengerjakannya berarti tidak bisa langsung seperti yang ini, yang kedua ini tidak bisa. Jadi caranya harus seperti ini. Pertama, ini salah ya, ini salah. Pertama kita ubah dulu inputan yang kedua, yang 0111 ini kita ubah, kita balik. Yang awalnya dari 0 menjadi 1, yang awalnya 1 menjadi 0. Kita balik 1, yang awalnya 0 jadi 1, yang awalnya 1 jadi 0. Kita balik. Nah, itu proses itu namanya proses ones complement. Ones complement itu adalah proses untuk membalikkan suatu angka atau bilangan biner. Nah, terus setelah dibalikan, yang mulanya negatif dia berubah menjadi positif, ikut membalik, seperti itu. Terus yang tus komplement, terus untuk selanjutnya itu ada proses yang kedua. Jadi untuk pengurangan yang seperti ini itu ada 2 proses. Pertama ones complement, yang kedua tus complement. Nah, tus complement ini adalah menambah 1 pada bagian input yang kedua. Jadi setelah kita balikan tadi, itu kita tambah 1 pada input yang kedua. Input yang kedua ini kan sudah dibalik ini.
ini ditambah 1, ini ditambah 1, jadinya ini. Berarti tinggal 1100 ditambah 1001. Nah, setelah di sini baru bisa dijumlahkan. 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 kan 2, berarti 1, 0. Nah, ini terus kita cek ini hasilnya. Ini 0101 itu desimalnya berapa, kita cek. Ini 1, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Ini 1 tambah 4, 5, 5, berarti penjumlahan proses ini itu benar 5. Nah, jadi untuk pengurangan bilangan biner yang ketika menggunakan cara yang sederhana seperti ini ternyata hasilnya dia berbeda, hasilnya salah seperti ini, kita harus menggunakan cara seperti ini. Nanti hasil akhirnya itu yang ini, 1 di depan ini dia sebagai carry. Tadi sama seperti yang ini, dia sebagai carry. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung, kalau pengurangan itu jangan langsung kalian apa ya namanya, kalian oh ini udah bener, oh ini udah, jangan seperti itu. Tapi kalian cek juga hasilnya. Kalau hasilnya itu ternyata berbeda, nah itu harus menggunakan cara ones complement sama twos complement. Tapi kalau hasilnya itu udah sama, berarti kalian tidak usah menggunakan cara itu. Kalau menurutku tidak apa-apa. Tapi ada sebagian dosen itu yang kalau pengurangan itu harus menggunakan ones complement atau twos complement, walaupun ketika menggunakan jawaban yang sudah benar seperti ini itu harus menggunakan ones complement atau twos complement juga, seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan 0, langsung ini aja ya. 1100 1000 1100 1000 1000. Kita jalankan hasilnya 0100 0100, seperti itu. Terus kita buktikan juga yang ini, yang 12 kurangi 7, 0011 00 11 110 1110, hasilnya 10101 10101, satunya COT. Ini COT sama ya, seperti ini ya. A1 A2 3 4 B1 B2 B3 4 C-in COT Q1 Q2 sampai Q4, seperti itu. Nah, untuk rangkaian full subtraktor itu hampir sama dengan rangkaian full adder. Bedanya pada inputan yang B semua B itu ditambah gerbang NOT. Kita nolkan dulu. 0000, tapi kok outputnya udah 1. Itu karena di bagian B ini itu ditambahkan gerbang NOT. Jadi yang masuk ke rangkaian ini itu yang diproses adalah 1 dan 0 dan 1. Pada bagian ini kita menginputkannya masih 00, tapi karena ada gerbang NOT itu kan membalikan. Yang awalnya 0 dia jadi 1, yang awalnya 1 dia jadi 0. Ini kan kita awalnya 0, tapi dia balik menjadi 1. Nah, membalik itu, gerbang NOT ini membalik, dia diibaratkan sebagai ones complementnya. Oke, kita akan menjumlahkan ini 10011
0011 1110 0, hasilnya kan 00101. Berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang ini, dia masih menjumlahkan yang ini. 12 dikurangi 7 hasilnya kan 5, tapi ini ternyata bukan 5, hanya 4. Berarti kan kurang. Nah, terus komplementnya kita kan belum terus komplement, baru ones komplement. Terus komplementnya itu ialah C-in itu kan simpanan itu kan seperti tadi, simpanan itu kan untuk menambah satu, ya C-in-nya disatukan, baru dia hasilnya sesuai dengan penjumlahan manual kita, seperti itu. Jadi not-nya itu digunakan sebagai proses ones complement. Nah, C-in-nya dia digunakan sebagai proses twos complement. Nah, untuk yang terakhir dia ada BCD, binary code decimal. BCD ini BCD ini berbeda dengan, ya sedikit berbeda dengan biner biasa. Jika biner itu dia kan seperti ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan sampai 2 pangkat n. Berarti kan ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Nah, kalau BCD itu hanya 4 bit. Berarti dia sampai 8, sampai 2 pangkat 3. Dia hanya 2 pangkat 3. Paling mentok angkanya 2 pangkat 3. Contoh, misal 10 desimal 10 desimal untuk binernya itu kan berarti 8 ditambah 2, 8 sama 2, 8 sama 2 berarti kan 1, 0, 1, 0. Ini biner, ini angka binernya. Ini angka binernya. Tapi kalau BCD itu berbeda. BCD itu membacanya satu-satu. Misal 10 berarti yang 0 ya 0 sendiri, yang 1 ya 1 sendiri. Berarti kalau 0 itu biner ya, berarti 0000. Nah, sedangkan kalau 1 itu adalah 0001. Nah, ini yang dinamakan bilangan BCD. Ini yang dinamakan bilangan BCD. Kalau ini bilangan biner, ini bilangan BCD. Oke, contoh yang kedua. Misal 24 desimal. Ini biner, ini BCD. Misal 24 desimal. 24 desimal berarti kan 24 di 16 itu kan masih bisa. Berarti 16 ditambah 8. Berarti dia desimalnya binernya 11000 biner. 16 tambah 8 24. Ini binernya. Tapi kalau BCD-nya berarti dia hanya 4 dan 2. 4 berarti ini 4, ini 2. Ini 2 dan 4 BCD. Seperti itu.
Misal satu lagi contoh 32 desimal. 32 desimal diubah ke biner, dia kan berarti yang 3 angka aja deh. 3 angka berarti 128. Misal 128 desimal. Berarti kan untuk binernya berarti 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 2 pangkat 7. Berarti 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini binernya 128. Tapi setiap 4 bit dia ini ya, dibeli spasi setiap 4 bit. Jadi ini binernya 128. Ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oh, kurang 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1. Oh, di sini berarti 128. Ini 128 desimal. Untuk BCD-nya berarti kan ada 3, 8 sendiri, 2 sendiri, sama 1 sendiri. Pertama yang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Ini 2, 1. Nah, ini untuk bilangan BCD. Ini 1, ini 2, ini 8. Jadi bacanya itu 4 bit. Enggak dijadikan 1 seperti yang ini, yang biner. Kalau biner itu kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, kalau BCD itu 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Seperti itu. Jadi 1, 2, 4, 8, ini 8, jadi sendiri-sendiri bacanya. 8, 2, 1 itu sendiri-sendiri. Seperti itu. Sekarang kita akan membuktikan kalau yang ini, kalau rangkaian ini adalah penjumlahan BCD. Jadi yang depan ini adalah yang U52 ini. U52 ini adalah IC untuk penjumlahannya, dan yang 7482 ini adalah IC untuk mengkonversi ke BCD-nya. Dan untuk gerbang-gerbang yang 4 ini dia adalah gerbang-gerbang pendukung. Jadi rangkaian ini adalah satu kesatuan rangkaian BCD, adalah penjumlahan BCD. Misal di sini penjumlahan BCD ya, misal ini 10 ditambah 10 hasilnya kan 20 itu berarti 16 ditambah 4 kan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. 1, 2, 4, 8, 16. Kalau 32 itu kan udah melebihi dari 20, berarti nggak bisa pakainya yang di bawah 20. Berarti 16 tambah berapa yang hasilnya 20. 16 tambah 4 berarti 1, 2, 4, 8, 16. 16 ditambah 4, 20 biner. Ini 1, 0, 1, 0. Misal ini yang A, ini yang B. Yang A, ini yang B.
Yang A itu 0101 0101, yang B 00101. Misalnya dulu yang sederhana, 5 tambah 5 10. Ini 5 ya. A1 itu dia dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Berarti 1 ditambah 4, 1 ditambah 4, 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 dia 10. 1 0. 1 dan 0. Sebenarnya ada rangkaian yang lebih kompleks. Dia rangkaian yang lebih kompleks. Rangkaian yang lebih kompleks dari ini untuk penjumlahan BCD, karena BCD itu kan bacanya 44. Ini 4 bit yang pertama, dan ini dia cuma sendiri. Sebenarnya dia ada temannya lagi 4 bit yang kedua, ada 4 bit yang ketiga. Tapi di ini diajarkan yang sederhana dulu. Nanti untuk yang kompleksnya silakan pelajari sendiri. Kalau yang dasarnya itu udah paham, yang kompleks tinggal menyesuaikan gitu. Jadi ini 1 dan 0 10. Jadi ini ada batas maksimalnya. Misal tambah lagi 9 ditambah 4. 9 tambah 5 kan 14. 1 sama 4 14. 9 ditambah 9 18. Nah, ini itu maksimalnya. Untuk rangkaian ini maksimal itu hanya 18. Seperti tadi, 10 tambah 10 hasilnya kan 20. 2 dan 0. 2 itu kan, ini kan hanya 1. 2 itu kan berarti di bit kedua. Ini 1 2 berarti kan di bit sini kan. Nah, ini kan hanya cuman sendiri. Harusnya kan ada 2 yang kedua. Nah, itu rangkaian yang udah lebih kompleks. Tapi yang ini dia maksimal hanya 18. Coba 19 berarti kan 10 tambah 9. 10 tambah 9. Nah, dia hasilnya akan ngawur. Hasilnya cuman berapa ini? 1 dan 9. Oh, bisa 19 bisa. 19 bisa, berarti coba 20 8 tambah 2 8 tambah 2 20. Ini 1 dan 8 tambah 2 20. 1 dan 10. Jadi seperti itu. Kalau 20 berarti dia maksimal 1 dan 10. Kenapa kok bisa 10? Karena ini 1 2 4 8 8 tambah 2 10. Ini 1 sama 10 berarti kan 110. Dia bukan. Berarti dia maksimal hanya 19. Kalau yang 20 berarti kan 2 dan 0 harusnya. 2 dan 0 karena ini rangkaiannya ini disusun. Untuk maksimal penjumlahan BCD 19 sampai 19. Maka untuk yang lebih dari 19 dia angkanya akan seperti ini. Gitu. Jadi untuk BCD seperti itu. Oke, jadi ada 5 percobaan. Silahkan kalian coba di rumah. Silahkan kalian coba-coba. Kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Atau kalau grup WhatsApp saya tidak balas, bisa tanyakan melalui grup My PC. Bisa di PC. Mungkin cukup sekian praktikum pada modul 2 kali ini. Kalau kurang maksimal mohon dimaafkan, karena memang ini kendala jika praktikum, ya mohon dimaklumi. Makanya kalau masih belum ada yang dipahami, masih ada yang masih bingung, silahkan ditanya aja, nggak usah malu.
malu itu apa ya, malah ngebikin kalian jadi nggak tahu. Jadi silahkan tanya aja lewat WA. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.